Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga adik-adik, ibu-ibu, para bapak, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia pasti ingin hidupnya bahagia, betul? Betul. Tapi tidak setiap manusia merasa hidup bahagia. Hidup bahagia tidak diukur dengan mungkin banyaknya harta, tingginya jabatan, karena banyaknya anak, mungkin setumpuk perhiasan. Tetapi kalau menurut Al-Quran, bahwa kebahagiaan itu letaknya di hati. Ketika kita mendapat sebuah ketenangan. Tentu untuk mendapatkan ketenangan harus ada langkah-langkah konkret. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun 1-11. Kata Allah, Qad aflahal mu'minun. Sungguh-sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Jadi kalau iman sudah nancap dalam hati, setiap saat kita ingat Allah dan yakin akan kebesaran Allah, yakin bahwa Allah sang pemberi rahmat, pemberi barokah, juga Allah yang ngasih rizki, hidupnya akan optimis. Insya Allah bahagia. Kemudian Allah menekankan orang yang bahagia itu adalah alladzina hum fi sholatihim khosyi'un, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Insya Allah lain kesempatan saya sampaikan. Orang yang berusaha khusyuk dalam sholat akan mendapat sebuah kenikmatan yang luar biasa dan tidak bisa diceritakan. Yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang setelah memahami tentang kehidupan, dia tidak pernah berkata atau bertindak yang tidak berguna. Dari seluruh yang dilakukan itu ada manfaatnya, dan dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Yang keempat, waliz zakati fa'ilun, orang-orang yang mau mengeluarkan zakat. Memberi itu sungguh sangat indah. Dan dalam Islam, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Allah sangat suka kepada orang-orang yang memberi. Kalau kita mampu memberi, memberi dengan materi. Dan ada sedekah wajib namanya zakat, ada sedekah sunnah namanya infak. Kalau kita diperintahkan untuk zakat, berarti kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Betul? Dan itu sangat membahagiakan. Kalau tidak mampu memberi secara materi, kita memberi konsep, memberi ilmu. Memberi ilmu juga belum mampu, kita memberi dengan tenaga. Mungkin dengan doa. Kalau tidak mampu, jangan menyakiti. Insya Allah akan bahagia. Yang kelima, walladzina hum li furujihim hafidhun, orang-orang yang mampu menjaga kehormatannya, orang-orang yang mampu menjaga kemaluannya, kecuali kepada istri-istrinya atau kepada suami-suaminya. Kalau itu dilanggar, pasti hidupnya tidak akan bahagia, karena setiap dosa yang dilakukan itu akan menggores di hati, dan setiap langkah kemanapun pergi, dosa itu akan ngintil, akan mengikuti. Dan setiap orang yang merasa berdosa, pasti hidupnya tidak akan bahagia. Lalu yang ke-7,
Allah memperjelas di situ, tidak boleh melampaui batas. Sering kita dengar LGBT itu melampaui batas. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Kemudian yang keenam, orang-orang yang menyampaikan amanat. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang menyampaikan amanat-amanat. Dan 8, orang yang memenuhi janji. Al-wa'du dain. Janji itu adalah utang. Jadi kalau setiap yang kita janjikan itu wajib kita untuk melaksanakan janji itu. Kalau tidak namanya PHP. Apa itu? Pemberi harapan palsu. Kemudian yang ke-9, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Orang-orang yang mampu menjaga sholat. 9 kriteria itulah Allah akan menjamin kebahagiaan untuk kita semua. Apa yang akan Allah berikan? Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Allah akan menjamin orang-orang yang punya kriteria tersebut masuk surga Firdaus dan kekal di dalamnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung, karena setiap saatnya kita akan berusaha untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi